Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asia Ramayani. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini. Saya semester 7 dan untuk memenuhi tugas kuliah saya ini, saya akan mempresentasikan dari judul seminar pendidikan saya, yaitu perkembangan anak usia dini di era digital saat ini. Jadi anak usia dini itu yang diakui oleh dunia internasional, dia ada di usia 0 sampai 8 tahun. Anak-anak yang lahir di tahun 95 ke atas ini sebetulnya sudah banyak terpapar dengan yang namanya gawai. Yang dimaksud dengan gawai ini seperti apa? Seperti handphone, televisi, smartphone, yang mana di dalam itu semua ada screen layarnya dan semua itu bisa diakses untuk hiburan, games, dan lain-lain ataupun sebagainya. Ini mereka bisa disebut dengan generasi digital native, yang mana artinya generasi ini sejak lahir mereka sudah terbiasa dan sangat terbiasa mendapatkan paparan dari teknologi ini. Ini tentu ada menimbulkan pro dan kontra. Nah, artinya seperti apa? Ada kebaikan maupun keburukan atau kelemahan dari generasi digital native yang tumbuh dari lingkungan seperti ini. Usia dini itu memiliki berbagai macam aspek-aspek perkembangan seperti kognitif, fisik motorik, kemudian sosial emosional, dan semuanya ini tidak terlepas dari faktor lingkungan di mana anak itu tinggal. Kemudian sehingga ketika seorang anak itu tumbuh dalam lingkungan yang memang tidak baik, yang banyak terpapar oleh gawai, handphone, dan lain-lain jenisnya, itu pada akhirnya akan mempengaruhi pada perkembangan mereka. Ini bisa berpengaruh kali kepada perkembangan mereka, seperti satu, anak menjadi malas untuk bersosialisasi dengan orang yang lebih dewasa atau dengan teman sebayanya atau orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kemudian perkembangan bahasa mereka juga bisa terhambat dengan adanya gawai dan handphone itu. Mereka terbiasa dengan berkomunikasi hanya dengan gawai itu saja, tidak membutuhkan dengan komunikasi dengan orang-orang lain, orang-orang yang ada di sekelilingnya, sehingga bisa menghambat untuk perkembangan secara bahasa, seperti memperbanyaknya kalimat-kalimat untuk bertanya, kalimat-kalimat untuk menjawab, kalimat-kalimat untuk menambah kosakata-kosakata mereka dalam perkembangannya. Itu semua bisa terhambat dengan adanya gawai tadi sebagai pengaruh besar terhadap perkembangan anak dalam berbahasa. Kemudian lagi masalah emosi. Masalah emosi ini sangat berpengaruh sekali kepada perkembangan anak ketika anak itu bermain ataupun sudah kecanduan dengan gawainya. Bisa jadi anak itu mudah marah, tempat tantrum, apa yang tidak diinginkannya, ataupun ketika dia tidak merasa puas dengan bermain gadgetnya, dia itu merasa akan mudah marah, dia itu akan merasa dia itu yang paling benar dan yang paling hebat. Kemudian itu ada juga sikap-sikap yang cenderung tidak mudah mengerem keinginannya. Yang dimaksud dengan ini itu anak tidak bisa mengontrol emosinya. Apa yang diinginkannya harus didapatkannya. Karena itu semua godaan-godaan yang ditonton oleh anak ada di video pada gawai tersebut, seperti iklan, seperti keinginan-keinginan lain, permainan-permainan, dan lain-lainnya. Oleh sebab itu, di sini peran penting dalam lingkungan anak tinggal, seperti orang tua, guru, dan masyarakat, sama-sama kita menjaga anak-anak kita dari bahayanya gawai atau gadget ini. Adapun solusi yang sebaiknya kita lakukan dengan mudah, satu, membatasi anak dalam menggunakan gadget. Bukan sebagai hak milik, tapi hak guna pakai. Kita bisa menjelaskan kepada anak tentang hak dia dalam menggunakan gadget itu, bukan berarti dia dapat memilikinya. Tentu dengan bahasa seperti itu kita menjelaskan kepada anak, boleh kamu meminjamnya, kemudian dengan waktu yang ditentukan kamu boleh mengembalikannya lagi. Jadi anak merasa bertanggung jawab dengan barang yang dipinjamnya, dan kemudian anak akan mengembalikan barang kepada pemiliknya, yaitu orang tuanya. Kemudian lagi kita harus juga berikan kegiatan-kegiatan di luar gadget yang memang dapat memberikan kesenangan yang sama-sama, tetapi juga sekaligus memberikan mereka berproses. Maksudnya dalam hal ini
Mereka bisa saja seperti mereka kita berikan kegiatan bermain atau bermain tradisional atau bermainan yang lain-lain, sehingga mereka akan pelan-pelan bisa lupa dengan gadget mereka sendiri. Karena pada anak yang lahir pada era digital native ini, mereka memang kurang bisa menghargai ataupun tidak bisa menghargai kegiatan yang memang membutuhkan proses, yang mana kegiatan ini yang lama-lama karena mereka generasi yang serba instan, memang mereka tidak tahu apa itu proses dari dalam kegiatan mereka, sehingga mereka itu taunya semua itu serba instan. Harus hadir secara bukan hanya sekadar badannya saja, tapi juga kita bisa menemani anak secara psikologisnya juga, karena tentu dengan adanya perhatian kita kepada anak, komunikasi kita kepada anak, itu akan membuat komunikasi antara orang tua dan anak itu dapat terjalin dengan baik. Demikianlah paparan dari saya tentang tentang perkembangan anak usia dini di masa era digital saat ini. Mudah-mudahan apa tadi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam keluarga dan diri saya sendiri, yang mana pada saat ini memang sangat penting sekali kita memperhatikan tumbuh kembang anak kita, khususnya dalam perkembangan dunia digital saat ini. Hanya dari video presentasi saya ini atau penjelasan saya ini, saya mohon maaf. Saya Asya Ramayani ucapkan terima kasih yang sudah menonton dan sudah nge-like dan subscribe video channel saya ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.